Saya Melati Kurniawati, mahasiswa program studi FISIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya ingin berbagi sedikit informasi mengenai hipertensi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang telah hadir pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak RT yang sudah memberikan tempat untuk hari ini. Jadi langsung saja akan saya mulai. Jadi hipertensi, apa sih itu hipertensi? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi atau suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg. Atau bisa juga dibilang sebagai kondisi tekanan darah seseorang yang berada di atas normal. Nah, untuk tekanan sistoliknya itu sendiri, itu tekanan darah yang misalnya gini, tekanan ibu atau bapak itu 120/80 mmHg. Artinya, tekanan darah yang sistolik itu yang 120, sedangkan yang diastolik itu tekanan yang bawah atau yang 80. Nah, terus untuk tekanan darah normal itu berapa sih Pak, Bu? Untuk tekanan darah yang normal itu 120/80 mmHg. Lalu klasifikasi tekanan darah. Yang pertama itu prehipertensi. Untuk yang prehipertensi ini tekanan sistoliknya itu 120 sampai 139 mmHg dan untuk diastoliknya itu 80 sampai 89 mmHg. Lalu tingkatan yang kedua ada hipertensi stage 1. Untuk yang stage 1 ini, tekanan sistoliknya itu 140 sampai 159 mmHg. Untuk yang diastoliknya 90 sampai 99 mmHg. Lalu yang ketiga itu tingkatan ketiga ada hipertensi stage 2. Untuk yang stage 2 ini, tekanan sistoliknya itu lebih dari 160 mmHg dan diastoliknya lebih dari 100 mmHg. Apa saja sih faktor penyebab hipertensi itu? Jadi, faktor penyebab terjadinya hipertensi itu ada dua, yaitu faktor yang dapat diubah dan faktor yang tidak dapat diubah. Nah, jadi begini Pak Bu, untuk faktor penyebab yang tidak dapat diubah itu merupakan faktor yang melekat pada diri penderita hipertensi itu sendiri, yang emang nggak bisa diubah. Itu seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik. Nah, itu semua kan nggak bisa diubah ya Bu Pak. Lalu untuk faktor penyebab yang dapat diubah itu merupakan faktor yang diakibatkan dari perilaku tidak sehat si penderita hipertensi, seperti berat badan berlebih atau obesitas, merokok. Lalu berikutnya itu ada dislipidemia. Nah, dislipidemia ini kondisi di mana kadar lemak dalam darah tidak dalam keadaan normal, bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Ketika terlalu tinggi akan menyebabkan tertimbunnya lelong pada dinding pembuluh darah yang dapat menyebabkan penyempitan dan berakibat tekanan darah meningkat. Yang berikutnya ada kurang aktivitas fisik. Untuk yang kurang aktivitas ini, orang yang tidak aktif cenderung memiliki tekanan denyut jantung yang lebih cepat, sehingga otot jantung harus bekerja lebih keras. Dan semakin besar dan sering otot jantung memompa darah, maka semakin besar tekanan darah yang akan meningkat. Berikutnya ada stres. Lalu ada diet tinggi lemak. Lalu berikutnya ada konsumsi alkohol berlebihan dan juga konsumsi garam berlebih. Asupan natrium yang berlebih, terutama dalam bentuk natrium klorida, itu dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan tubuh sehingga dapat menyebabkan hipertensi. Berikutnya ada gejala. Jadi hipertensi ini sulit untuk disadari karena tidak memiliki gejala klinis yang khusus. Namun terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan hipertensi. Nah, yang pertama, jadi ini ada gejala-gejala yang tidak spesifik. Yang pertama itu ada sakit kepala, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, jantung berdebar, mudah lelah, dan juga gelisah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini bukan gejala yang spesifik untuk dapat menyebutkan bahwa terkena hipertensi. Nah, jadi untuk memastikannya
alangkah lebih baik jika langsung menuju ke pusat kesehatan. Berikutnya ada komplikasi dari hipertensi. Yang pertama itu ada gangguan cerebral atau gangguan pada otak. Tekanan darah tinggi di otak disebabkan oleh terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah di otak dan dapat menyebabkan terjadinya stroke. Yang kedua ada gangguan penglihatan. Nah, untuk tekanan darah tinggi dapat membuat pembuluh darah di retina menebal. Nah, penebalan ini akan memicu penyempitan pembuluh darah dan menghambat darah mengalir ke retina. Dan akhirnya fungsi dari retina akan terganggu dan menimbulkan gangguan penglihatan. Nah, fungsi dari retina sendiri ini itu untuk membentuk penglihatan. Berikutnya itu ada gangguan jantung. Berikutnya ada gangguan fungsi ginjal. Nah, tekanan darah yang tinggi bisa menyebabkan gagal ginjal. Terus berikutnya ada gangguan pada syaraf. Yang berikutnya ada gangguan syaraf. Sistematikanya sama seperti gangguan pada otak. Lalu bagaimana sih cara mencegah hipertensi? Untuk pencegahan hipertensi ini dengan cerdik, cek kesehatan secara rutin, hanyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Nah, di sini ada beberapa bahan makanan yang harus dihindari untuk penderita hipertensi dan dapat juga mencegah terjadinya hipertensi. Yang pertama itu ada makanan yang diolah dengan menggunakan garam dapur dan baking soda seperti roti, biskuit, kue asin, keripik asin. Lalu yang kedua itu ada minuman bergas seperti minuman yang bersoda. Di sini ada juga margarin, mentega, dan juga keju. Terus makanan yang diolah dengan garam dapur atau diawetkan seperti ikan asin, sosis, dendeng, abon, udang kering, telur asin, nugget, asinan, dan lain-lain. Lalu masih ada lagi makanan yang diawetkan dalam kaleng seperti sarden, kornet, terus sayuran sama buah-buahan kaleng itu juga perlu dihindari. Lalu bumbu-bumbu seperti kecap, bumbu penyedap, saus tomat, saus sambal. Nah, di sini ada makanan yang dianjurkan untuk penderita hipertensi. Yang pertama dari sumber karbohidrat ini sendiri ada jagung, nasi, kentang, ubi, dan juga gandum. Untuk sumber protein hewaninya ini ada daging tanpa lemak, daging ayam tanpa kulit, terus ada susu rendah lemak, dan juga ikan. Lalu sumber protein nabatinya itu seperti tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan. Masih ada lagi untuk sayurannya ini ada juga sayuran-sayuran yang segar. Nah, untuk buah-buahannya ini sendiri, buah-buahannya yang tinggi kalium seperti pisang, apel, anggur, pepaya, semangka, dan masih banyak lagi. Segitu saja sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari ibu-ibu dan bapak-bapak apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya nih Bu Pak untuk review materi saja. Tadi yang hipertensi itu ada 3 tingkatannya, itu apa saja? Ya betul, sudah hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Nah, terus untuk makanannya apa saja tadi Pak Bu yang dianjurkan? Ya, untuk sumber karbohidratnya seperti tadi ada jagung, terus ada kentang, simpulannya aja. Jadi hipertensi ini tuh penyakit yang memang sulit dideteksi ya Pak ya. Kalau memang tidak, jadi dia kan nggak punya gejala, nggak ada gejala khususnya. Jadi emang harus untuk cek ke pusat kesehatan sebelum terlambat. Kalau lebih baiknya bisa kita mencegahnya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak RT yang sudah menyediakan tempat untuk saya, dan juga terima kasih kepada ibu dan bapak-bapak semua yang sudah menyempatkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.